Hello everyone, selamat datang di AG Invest, where everyone will learn to be a great investor. Di video hari ini, saya ingin membahas kepada teman-teman apa sih yang terjadi dengan Pegas, HMSP, dan GGRM hari ini. Karena ketiga saham ini hari ini mengalami kenaikan harga yang cukup luar biasa ya. Mari kita lihat apa yang menyebabkan kenaikan harga mereka. Sebelum saya mulai, saya ingin memberikan selamat pada kalian yang telah mengikuti saran pembelian Pegas ya pada video-video sebelumnya. Di video yang berjudul Analisa Saham, saya ada merekomendasikan pembelian Pegas 1490. Saat itu harga Pegas masih di harga 1490. Nah, sekarang Pegas sudah ada di harga 1690. Nah, tenang, masih bisa cuan. Karena sekarang kalau kita lihat dengan harga yang 1690 ini, target harga kita ada di 1945 ya. Ini kenapa saya gunakan harga ini? Ini adalah harga terendah pada tahun 2019 sebelum Covid. Jadi kalau Pegas menyentuh harga terendah tahun lalu, kita masih bisa untung cukup banyak. Apalagi kalau mereka sudah mencapai harga yang cukup tinggi ini ya, di 2500-an, kita masih bisa cuan lebih banyak lagi. Nah, jadi apa yang terjadi? Sebenarnya Pegas memang memiliki fundamental yang sangat baik ya. Saya ada melakukan analisa saham tentang Pegas di video sebelumnya. Kalian bisa cek di video playlist saya, rekomendasi saham yang berjudul Analisa Saham Pegas, ASI, dan MPMX ya. Nah, prospek ke depan Pegas juga masih baik. Tetapi kalau kita lihat ya, apa yang terjadi adalah salah satu perusahaan yang bergerak di migas, minyak gas, dan harganya sudah terbang tinggi, yaitu saham Elsa. Saya akan memperlihatkan harga Elsa ya setelah ini. Sekarang akhirnya para investor atau fund manager mungkin baru sadar ya, kalau Pegas ini harganya masih murah dibanding dengan harga saham yang lain. Karena rata-rata saham sekarang sudah kembali ke harga normal, tetapi Pegas masih di bawah, masih harga COVID, istilahnya masih diskon ya. Nah, ini adalah grafik Elsa. Grafik Elsa ini sekarang ada di harga 364. Coba kita lihat. Ini sudah melakukan kenaikan harga yang cukup luar biasa ya, bahkan sudah lebih tinggi dari sebelum COVID. Nah, sekarang Pegas, kalau kita lihat, grafiknya masih seperti ini, di bawah harga sebelum COVID. Jadi kalau harga Pegas menyusul dengan harga minyak gas perusahaan lainnya, dia juga akan menutup gap ini dan kalian masih bisa cuan. Ingat, Pegas ini fundamentalnya masih sangat bagus dan prospek masih sangat bagus. Jadi kita langsung saja lihat bandarmologi Pegas ya. Dari sisi lokal dulu. Ini saya melakukan penarikan data dari tanggal 7 Desember sampai hari ini. Nah, kalau kita lihat, ini terjadi akumulasi bandar yang sangat besar ya. Kalau kita lihat si KZ broker ini saya yakin ini adalah bandar. Ini adalah ulah bandar. Dia melakukan akumulasi sebesar ini 108 juta. Sedangkan penjualan dari top 5 net sale tidak sampai sebesar itu. Nah, ini kita lihat ada terjadi akumulasi yang cukup besar. Bagaimana dengan foreign? Nah, foreign, kita lihat Pegas memang terjadi banyak foreign outflow ya. Banyak perusahaan foreign atau perusahaan asing yang melakukan take profit untuk di perusahaan Pegas. Nah, tetapi ingat, harga Pegas sekarang sudah dikuasai oleh bandar lokal. Nah, jadi kalau dari sisi bandarmologi, Pegas masih sangat bagus ya. Bagaimana dengan grafik Pegas? Seperti yang tadi saya jelaskan, grafik Pegas ya kita di harga 1690, potensi kita untuk naik masih sangat besar. Dengan fundamental yang cukup bagus dan prospek yang baik, harga yang murah, ini adalah kombinasi yang sangat bagus bagi kita para investor ya. Jadi tunggu apa lagi? Pegas masih sangat layak untuk dikoleksi. Oke, berikutnya sekarang kita membahas mengenai chart HMSP dan Gudang Garam. Apa yang terjadi dengan saham rokok? Sebelum kita melihat prospek mereka ataupun berita mengenai mereka, kita melihat chartnya terlebih dahulu. Nah, kedua chart HMSP dan Gudang Garam kita lihat, ini adalah bentuk double bottom ya. Bagi kalian technical trader, pasti kalian tahu apa yang dimaksud dengan double bottom. Mereka sempat menyentuh support, lalu kembali terjadi penaikan, dan kembali turun, dan akhirnya mentok di support yang sama. Nah, ini yang kita sebut double bottom. Dan sekarang biasanya setelah double bottom, kebanyakan saham itu akan bergerak reversal. Jadi sekarang tren mereka akan naik karena mereka tidak mampu menembus harga support mereka yang di kisaran, kalau untuk Gudang Garam di kisaran 40-an ribu ini ya. Dan kalau di HMSP ini di kisaran 1400-an. Nah, sekarang kita lihat bagaimana potensi untuk cuannya. Ini kalau kita lihat harga di 2020 untuk Gudang Garam, ini sebelum COVID ya, kita lihat data ini, mereka ini masih di bawah harga COVID. Jadi harga Gudang Garam sekarang ini bertransaksi sangat murah karena
gudang garam sepanjang tahun ini ya. Dari tahun 2016 sampai tahun 2019 akhir ini sangat bagus ya harganya. Tetapi nah ini karena cukai rokok mereka mulai amblas dan setelah COVID makin amblas lagi. Nah sekarang ini harga rokok sangat rendah. Begitu juga dengan Sampurna. Sampurna ini bergerak sideways ya. Cukup lama di kisaran 4.000 dan terjadi penurunan setelah cukai rokok dan COVID lebih menurunkan harga MSP lagi. Tapi ingat, ini adalah bentuk double bottom. Seperti yang tadi saya sebutkan, double bottom adalah indikator bagi technical trader di mana jika sudah terjadi double bottom ini, kemungkinan besar adalah reversal. Mereka akan terus naik. Nah, dan yang menariknya lagi, bukan cuma potensi cuan kita besar, kedua perusahaan HMSP dan Gudang Garam, mereka membagikan dividen yang sangat bagus ya. Kalau kalian membeli harga sekarang, Gudang Garam akan mendapatkan dividen sekitar 5,46%. Dan untuk HMSP 6,67%. Dan kalian ingat, bunga bank sekarang ini sekitar 3-4%. Jadi kalau kalian nabung di saham rokok, kalian mendapatkan bunga lebih besar daripada deposito di bank. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita di fundamental Sampurna dan Gudang Garam. Secara sekilas kita akan compare ya. Nah, kalau di cash, dari 2018 ke 2020, ada sedikit penurunan ya dari Sampurna. Tetapi kalau dari Gudang Garam malah naik tingkat. Nah, kalau di Gudang Garam malah meningkat 2 kali lipat cash mereka. Begitu juga dengan aset. Kalau aset Gudang Garam ini kita lihat terjadi kenaikan aset ya. Mereka membesarkan atau ekspansi dalam segi aset. Tetapi kalau di Sampurna kita melihat ada sedikit penurunan. Begitu juga dengan equity. Kalau equity, Sampurna juga ada terjadi penurunan equity. Kalau di Gudang Garam terjadi kenaikan equity. Nah, kalau kita lihat tren dari segi balance sheet, Gudang Garam sepertinya melakukan ekspansi ya. Artinya mereka membeli aset, mereka menambah equity mereka, dan cash mereka ditambah juga. Tetapi kalau dengan Sampurna, mereka melakukan efisiensi ya, pengurangan aset dan pengurangan equity. Dan sekarang kita lihat bagaimana dengan sisi revenue. Kalau revenue, kita lihat Gudang Garam ini di tahun 2018 ke tahun 2020 malah meningkat. Walaupun COVID tidak masalah untuk Gudang Garam dari 69T menjadi 83. Tapi bagaimana dengan Sampurna? Sampurna malah terjadi penurunan. Nah, di tahun COVID mungkin orang menggunakan duit udah tidak beli ke rokok ya. Mereka lebih membeli ke barang-barang kebutuhan kesehatan. Nah, yang menarik adalah di net profit. Kalau kita lihat net profitnya ya di tahun 2020, di tahun COVID ini, bayangin revenue-nya Sampurna adalah 67, Gudang Garam di 83. Tetapi saat net profit atau laba bersih, Sampurna membukukan 6,9T sedangkan Gudang Garam hanya 5,6T ya. Ini artinya Sampurna dengan revenue yang lebih kecil, dengan aset dan equity yang lebih kecil ya, mereka dapat mampu membukukan keuntungan lebih besar dibanding Gudang Garam. Ini artinya Sampurna cukup efisien dalam beroperasi ya, karena dengan aset dan revenue yang kecil tetapi mereka mempunyai laba yang besar. Oke, kita lihat bandarmologinya Sampurna dari sisi lokal. Kita mulai dari Senin ya, Senin kemarin sampai hari ini. Kalau kita lihat terjadi akumulasi bandar juga dalam 2 hari terakhir ini. Bandar mulai membeli saham Sampurna. Nah, kalau dari sisi foreign ini kita lihat ada sebuah streak ya. Artinya foreign melakukan take profit terus-menerus mulai dari tanggal 11 November sampai sekarang. Nah, tetapi ini tidak menurunkan harga Sampurna karena kita lihat sekarang Sampurna sudah naik karena mulai dipegang oleh bandar lokal. Nah, bagaimana dengan Gudang Garam? Kalau kita lihat Gudang Garam, ini terjadi akumulasi dari bandar juga karena net buy-nya jauh lebih besar dibanding net sell ya. Jadi, kita lihat ada pergerakan bandar di Gudang Garam. Nah, kalau dari sisi foreign, Gudang Garam setelah melakukan begitu banyak take profit pada hari ini tanggal 8 Desember, asing telah melakukan net buy sebesar 13 juta ya. Nah, kita lihat apakah ini sebuah tanda oleh asing mereka sudah mulai mengakumulasi kembali saham rokok Gudang Garam. Lalu ada apa dengan rokok? Mari kita lihat berita ya sekarang. Berita pertama dari CNBC ya dengan berjudul ada bocoran nih soal cukai rokok, SKT batal naik. Jadi kalau kita lihat ini cukup panjang ya beritanya, nanti kalian boleh baca sendiri. Tapi yang saya mau sampaikan adalah pemerintah hingga saat ini belum juga mengumumkan tarif cukai hasil tembakau atau CHT atau cukai rokok untuk tahun depan. Padahal tahun-tahun sebelumnya pengumuman kenaikan cukai rokok selalu dilakukan maksimal di akhir Oktober tahun sebelum kenaikan. Ini artinya biasa di bulan Oktober pemerintah sudah dikasih tahu ya kalau ada kenaikan cukai berapa persen
Biasa ini sudah final di bulan Oktober, tetapi ini sudah sampai Desember masih belum ada kabar. Artinya masih belum rampung nih. Nah, kita baca lagi. Jadi ada yang mempertanyakan, hingga pekan kedua Desember ini belum juga diumumkan. Apakah ini berarti cukai rokok batal naik yang kabarnya sampai 17%? Nah, isu ini membuahkan sebuah pertanyaan, karena hingga pekan kedua Desember ini belum juga diumumkan. Apakah ini berarti cukai rokok bakal batal naik nih yang kabarnya sampai 17%? Jadi kalau seumpamanya cukai rokok ini batal naik, sentimen rokok ini akan kembali bagus ya. Alasan salah satunya kenapa rokok itu harganya turun terus, karena cukai dinaikin terus, jadi semakin mahal. Nah, kalau memang tahun depan cukai rokok tidak jadi naik, ini adalah kabar baik untuk saham rokok. Oke, sekarang kita lihat berikutnya. Seperti cukai rokok batal naik, benar begitu, Bu Menku? Nah, ini sama. Sebelumnya beredar kabar bahwa pemerintah berencana untuk menaikkan cukai rokok tahun depan sebesar 17%. Jadi seperti tadi yang saya bilang, 17% ini adalah rencana bahwa pemerintah akan menaikkan harga cukai rokok ya. Nah, tetapi belum rampung nih. Nah, walaupun rencana ini sudah disampaikan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga kepada Presiden Jokowi, sampai sekarang masih belum ada keputusan yang final. Nah, ini mengapa harga rokok hari ini lonjak ya? Karena ada yang melakukan spekulasi bahwa cukai rokok tidak akan jadi naik. Nah, sekarang pertanyaan para investor, apakah layak dibeli saham HMSP atau Gudang Garam? Nah, sebelum itu saya ingin menginfokan kalau untuk Pegas, kalian masih boleh beli ya. Seperti yang saya bilang di video sebelumnya, kalau Pegas itu masih sangat layak untuk dikoleksi. Kalian boleh pelajari sendiri setelah menonton video saya yang melakukan analisa terhadap Pegas. Nah, bagaimana dengan HMSP dan Gudang Garam? Sebagai investor, harga mereka kedua ini, HMSP dan Gudang Garam masih sangat murah. Ya, mereka masih lebih murah dibanding sebelum COVID. Dan ingat, fundamental mereka ini sebenarnya masih bagus. Tidak ada hutang yang berlebihan atau tidak ada penurunan sampai minus net loss ya, semuanya masih baik. Jadi dengan fundamental yang masih sangat bagus dan penjualan rokok yang masih sangat bagus, saya juga tidak melihat industri rokok akan hilang dalam waktu dekat ini. Mereka rokok ini sudah ada sejak lama dan akan ada dalam waktu yang masih sangat panjang. Jadi masa depan rokok ini masih sebenarnya bagus ya. Oleh karena itu menurut saya sekarang kita dikasih diskon untuk saham rokok masih sangat layak untuk dibeli. AG Invest telah melakukan buy HMSP di harga 1.500 ya. Waktu itu kami sudah melihat potensi HMSP di 1.500 sudah sangat murah. Jadi kami melakukan pembelian di HMSP seharga 1.500. Tapi kami belum melakukan pembelian di Gudang Garam. Dan karena kami berencana untuk melakukan dividend investing untuk HMSP, kami belum ada target price ya. Karena kami ingin mencari dividen mereka. HMSP ini membagi dividen cukup konsisten dan cukup besar. Kalian bisa melihat di IDN Financial seberapa besar mereka membagi dividen setiap tahunnya. Nah, kalau Gudang Garam juga masih sangat layak untuk dikoleksi. Karena ya tadi seperti saya bilang harga Gudang Garam masih murah ya. Dan kita lihat, HMSP dan GGRM sudah terjadi akumulasi bandar. Ya, kalian ingat ya, tadi saya sudah perlihatkan dari segi lokal, bukan dari segi asing. Nah, bandar lokal sudah terjadi akumulasi. Nah, apakah ini sebuah pertanda bahwa bandar mungkin saja sudah tahu hasil dari cukai rokok ini tidak akan dinaikkan? Bisa saja jadi, karena hanya dengan isu mereka sudah melakukan akumulasi. Jadi kalau memang ternyata cukai rokok tidak jadi naik sebesar 17%, ini berarti kita harus segera membeli posisi ya di HMSP ataupun Gudang Garam sebelum nanti sudah diumumkan pasti harga rokok akan melambung semakin tinggi. Oke, sampai di sini dulu ya video hari ini. Kita sekarang sudah melihat bagaimana saham Pegas masih sangat berpotensi untuk memberikan Anda cuan dan apalagi saham rokok GGRM dan HMSP. Bagi para investor, kalian mesti lihat atau pantengin ya berita-berita yang mengenai cukai. Jika cukai memang tidak jadi diintroduce atau tidak jadi diterapkan, maka saham rokok pasti akan naik. Apalagi mereka punya harga masih belum kembali ke harga sebelum COVID. Oke, bagi kalian yang masih menonton video ini sampai di sini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya ya, supaya tidak ketinggalan dengan konten-konten terbaru dan analisa-analisa terkini. Apalagi saat kami mencoba untuk memberikan suggest atau rekomendasi saham ya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan mengenai seputar saham, kalian boleh tulis komentar di bawah. Saya akan pasti menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Let's all begin our journey to become a great investor. Happy investing!